kebenaran firman Allah yang memelihara dalam hidupnya tiap hari. Haleluya. 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 Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, saudara orang beriman, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar Biliu, keluarga besar Banu, rumpun keluarga terkait, semua anak, menantu, cucu dan cece dari almarhum Salomi Biliu Banu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Mama, saudara orang beriman, ada satu lagu rohani yang cukup populer atau yang sering dinyanyikan, terutama dalam kebaktian-kebaktian pemakaman orang mati. Di Enuni pasti kotong jarang menyanyi dan jarang dengar. Itu lagu dia pun menyanyi begini. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Kita stop di situ. Tapi harus lanjut di ref. Harus lanjut di ref. Habis hujan nampak pelangi, lautan kasih yang teduh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Bapak Mama, saudara orang beriman, ketika kotong dengar ini lagu begitu meneduhkan hati, ketika ada dalam duka nestapa, ketika kehilangan orang yang kita kasih, ketika ada dalam peristiwa duka, akan sangat meneduhkan. Karena benar bahwa tentunya bahwa lagu ini syarat makna tentang keyakinan iman orang percaya, bahwa ada pengharapan di balik peristiwa kematian. Ada pengharapan di masa depan sesudah kematian. Tentunya bahwa walaupun masa kini kita kabut pekat karena kepahitan, karena keterpisahan, karena duka cita, karena kematian dan tangisan, karena tekanan hidup dan penderitaan yang tentunya teramat membawa kepedihan bagi yang mengalami. Lagu ini membawa kita untuk kemudian kita merenungkan janji Tuhan yang begitu besar. Janji akan kasih Tuhan yang nyata bagi setiap orang percaya. Seperti pelangi yang muncul sesudah badai dilewati. Satu pengharapan akan masa depan. Walau masa kini kita penuh dengan derita. Hal itu juga tentu yang menjadi keyakinan bagi Rasul Paulus, Bapak Mama, saudara orang beriman. Karena itu pada bagian yang pertama dari bagian firman Tuhan, surat 2 Korintus pasal yang kelima, yang kita baca dan kita renungkan, Rasul Paulus begitu menyatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa kemah kediaman kita adalah suatu gambaran tempat tinggal sementara yang digambarkan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan orang percaya, kehidupan orang beriman. Kita hanya sementara mengembara di atas muka bumi, tetapi kemudian hanya berlaku sementara dan kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Rasul Paulus memaknai benar bahwa kemah kita di bumi menunjukkan pada tubuh kita secara jasmani. Saat kita hidup di bumi hanya sementara. Karena sifatnya hanya sementara, Bapak Mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa kapan saja dapat dibongkar, kapan saja waktunya,
Kita siap atau tidak siap? Kita mau atau tidak mau? Atau mungkin kita bilang belum sampai di saat. Masih terlalu kuat. Umur masih panjang. Minggu lalu kotong baru bakat tumbuh di gereja. Dan itu benar Bapak Mama. Saya orang yang lebih kaget ketika mendengar peristiwa duka keluarga beliau. Beta bilang, Papa, kotong masih dengan Mama bakat tumbuh di gereja minggu lalu. Dia masih pegang beta pun tangan kecil. Tetapi apakah kita mau menolak waktu kematian datang? Ingat benar bahwa hanya sementara saja bagi setiap orang. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Bahkan tidak ada seorang pun dapat mempertahankan ketika waktu itu datang. Benar. Rasul Paulus tentunya menyadari benar. Karena itu dia menggambarkan dengan teliti. Jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Betapa fananya kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Alasannya kenapa sehingga dibongkar kapan saja. Rasul Paulus juga sadar benar bahwa kenyataannya nasib kemah itu ada pada kedaulatan Tuhan. Bukan kepada keinginan kita. Bukan kepada apa yang kita mau. Bukan kepada apa yang kita rencanakan dan rancangkan. Rasul Paulus tentunya menegaskan hal ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Kemarin sampai di tenda duka beta bercerita dengan Om No. Om No bilang beta yakin, beta pun Mama sebenarnya belum mati. Dia masih terlalu kuat. Sonde sakit. Sangat manusiawi Bapak Mama. Kita tidak akan menerima kenyataan. Karena ketika kita meninggalkan kita tahu dia baik-baik dan sehat. Tetapi ketika kotong sampai dia sudah terkuncul kaku. Sangat manusiawi. Kembali Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman. Kapan saja kalau Sang Pencipta mau. Hanya sementara. Rasul Paulus tidak memikirkan soal nasib kemah itu. Tetapi pada saat kedaulatan Tuhan berlaku, dia menyadari benar bahwa itu waktu Tuhan. Ia mengarahkan hidupnya kepada pengharapan akan suatu masa depan, yaitu jaminan keselamatan yang telah disediakan Allah. Jaminan keselamatan yang telah disediakan Allah. Lalu apakah kau mau bilang bahwa kematian itu salah? Pasti kau bilang bahwa kematian itu membawa luka, kepahitan, dan seterusnya. Allah menyediakan suatu tempat di surga. Tidak disebutkan nama tempat itu apa. Tetapi yang telah dijelaskan bahwa tempat itu adalah tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dapat dibinasakan oleh apapun juga. Allah menyediakan bagi setiap orang percaya. Allah menyediakan bagi kita. Allah menyediakan bagi setiap orang yang berpengharapan di dalam Dia. Bapak, Mama, Bapak, Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Keluarga besar Biliu Banu rumpun keluarga terkait. Semua menantu, anak, dan cucu. Karena itu tentunya bahwa ada jaminan keselamatan yang telah disediakan Allah. Maka ada dua hal di sini yang hendak saya sampaikan. Tentunya ini yang menjadi catatan Rasul Paulus. Di tengah peristiwa kematian yang Tuhan izinkan terjadi bagi siapapun. Bahkan secara khusus bagi keluarga besar Beliau Banu rumpun keluarga terkait. Bagi kita semua yang ada di tengah-tengah peristiwa di tenda duka siang hari ini. Yang pertama, bukan berarti bahwa Rasul Paulus beranggapan bahwa lebih baik mati daripada hidup. Kalau ada orang yang bilang lebih baik mati daripada hidup, itu konyol. Karena ada orang juga yang bilang lebih baik hidup 1000 tahun.
Karena itu Bapak Maba saudara orang beriman, kemah tempat kediaman kita dibongkar. Mari kita melihat dengan kacamata iman bahwa itu adalah ketetapan Tuhan bagi setiap orang. Itu merupakan ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata, entah itu hidup atau mati, baik di dalam tubuh ini maupun di luarnya, yang terlebih lagi penting adalah bagaimana berkenan kepada Tuhan. Bagian ayat yang ke-9 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. Baik mati ataupun hidup, berkenan kepada Tuhan. Maba saudara, sidang penghiburan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi tentunya bahwa kematian orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu diterima sebagai satu keanugerahan dan juga diterima sebagai suatu keuntungan. Karena itu Rasul Paulus juga berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tidak dapat mempertahankan apa yang ada pada kita, kehidupan sekalipun. Karena tentunya melalui jalan kematian Allah akan menjemput setiap orang percaya. Bukan supaya kita dibinasakan, tetapi supaya melalui jalan kematian Allah sendiri membawa kita untuk berjumpa dengan keselamatan, yaitu kehidupan yang baru yang Dia sediakan. Bapak Maba saudara, hari ini tentunya masa almarhum hidup almarhum sampai di sini. Tentunya bahwa ada banyak hal yang dilewati. Sampai hari-hari terakhir ada sakit dan derita. Tetapi disinilah Tuhan menunjukkan kasih kuasa. Dia diangkat dari kesakitan dan deritanya. Dia diangkat dari seluruh beban hidup yang menekan. Dia diangkat dari tekanan kehidupan di tengah-tengah dunia. Supaya kemudian di dalam Tuhan, dia mengalami anugerah dan keuntungan di dalam Kristus. Hal yang kedua, Rasul Paulus tentunya hendak mengingatkan kita bahwa kemah ini atau kehidupan kita dapat dibongkar kapanpun, kapan saja waktunya, oleh sang pemilik kehidupan, ketika Dia berkata bahwa kita harus kembali kepada-Nya. Maka ingatlah kepada Tuhan bahwa kehidupan ini hanya sementara dan kehidupan ini bersifat fana, tidak kekal dan tidak abadi. Berbuatlah sebagaimana apa yang dikehendaki Tuhan. Berbuatlah dan ingatlah kepada Tuhan. Di akhir dari bagian ini Rasul Paulus menyampaikan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hiduplah dengan mengingat akan Tuhan. Selagi kita masih menumpang di tengah-tengah kemah kediaman kita, sadarilah bahwa apa yang ada di dalam dunia tidak dapat memberi jaminan kehidupan kekal. Tetapi dengan beriman bahwa apapun yang terjadi, duka cita sekalipun tidak boleh mengendorkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bagi kita yang tentunya masih hidup, akan melanjutkan kehidupan kita selanjutnya, mari kita hidup dengan berkenan kepada Tuhan. Mari kita menghadapi kenyataan bahwa pengharapan dan keyakinan kita di dalam iman, ada masa depan yang Allah janjikan dan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan kita. Amin.